Alhamdulillahilladzi yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita malam ini akan melanjutkan bahasan kitab fikih Asmaul Husna. Insyaallah akan bahas tentang nama Allah Al-Qarib Al-Mujib. Al-Qaribul Mujib. Al-Qarib ini yang maha dekat. Al-Mujib maha mengabulkan doa. Nah, di sini muallif hafizallahu taala telah mengatakan wa qad jama'a Allahu baina hadainil ismaini fi qawlihi wa ila samuda akhahum shaliha. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan antara dua nama ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 61. Yani wa ila samud akhum shaliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Baca di surat Hud ayat 61. Naam. Di sini Allah Taala jadi menegaskan di situ, ini Allah mengutus kepada kaum Samud akhahum, disebut dengan saudaranya. Juga memberikan faedah bahwasanya rata-rata nabi diutus ini Allah mengutus nabi atau rasul dari tengah-tengah umat atau kaum rasul tersebut. Allah mengutus kepada Samud saudaranya yaitu Nabi Soleh. Kemudian mengatakan ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, ini para nabi rata-rata sama juga. Para nabi ini kita lihat dalam Al-Quran ada dalam satu surat itu para nabi ini menyebutkan semua menyeru kaumnya itu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Semua nabi, semua rasul di dakwahnya mengajak kaumnya kepada tauhid. Wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadah kamu sekalian kepada Allah yang tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Dia atau selain Dia. Semua Rasul itu mengajak kaumnya ini untuk beribadahnya kepada Allah.
Ini tauhid, ini apa? Uluhiyah. Wa ansha'akum minal ard. Dia yang telah menciptakan kalian dari bumi, dari tanah. Wasta'marakum. Ya, dia menjadikan kalian untuk memakmurkan bumi. Fastaghfiruh, maka mintalah ampunan kalian kepadanya. Beristighfarlah kamu sekalian kepadanya, kepada Allah. Summa, kemudian tubu ilaihi, bertaubatlah kamu sekalian kepadanya. Inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, Tuhanku, ini Rabbku, ini qaribum mujib, ini maha dekat rahmatnya, maha dekat rahmatnya, wa mujib, mengabulkan doa hambanya mau berdoa kepadanya. Walam yarid al-mujibu fi ghairi hadzal maudhi. Nama al-mujib tidak ada selain di tempat ini. Adapun qarib, maka ini al-qarib, nama al-qarib ini ada di dua tempat yang lain, yaitu di dalam firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Baqarah ayat 186, baca situ. Perhatikan Allah Ta'ala berfirman di sini, wa idza sa'alaka ibadi, dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib. Ini nama qarib di sini. Fa inni qarib, kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabahi, aku akan mengabulkan, kata Allah, doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Kan? Allah mengatakan, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Fal yastajibuli. Nah ini, maka hendaklah mereka memenuhi, yani perintahku, mentaati perintahku, ya, taat kepada Allah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka senantiasa berada di dalam kebenaran. Demikian juga ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Qul in dhalaltu fa innama adhillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Nah, baca artinya nah, di sini ada qarib yang berikutnya di ayat ini. Katakanlah jika aku sesat. Bayangkan ini, perhatikan ayat ini ya. Katakanlah, kul, katakanlah jika aku sesat, fa inna ma adilu ala nafsi, sesungguhnya aku sesat di atas madorotnya, atas diriku sendiri, karena aku sendiri. Wa ini tadaitu, jika aku mendapatkan petunjuk, maka itu semua karena apa yang diwahyukan oleh Rabbku, oleh Tuhanku kepadaku. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia, yakni Allah itu sami'un, maha mendengar, qarib, lagi maha dekat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedekatan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh ayat-ayat ini adalah kedekatan secara khusus, yaitu dekat kepada para hambanya yang beribadah kepadanya, yang mencintainya, yang berdoa kepadanya,
al-mustajibin. Itu yang memenuhi perintah-perintahnya, yang mentaati perintah-perintah Allah Ta'ala. Qurbun la yudraku lahu haqiqah wa innama tu'lamu atharuhu min lutfihi bihim wa taufiqihi lahum wa inayatihi bihim wa min atharihi ijabatuhu lidda'in wa isabatuhu lil abidin kama qala subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, jadi ini kedekatan, dan kedekatan yang la yudraku lahu haqiqah wa innama, jadi kedekatan yang tidak bisa diketahui di hakikatnya. Makanya enggak ada yang tahu, tetapi asarnya, sesungguhnya kedekatan itu diketahui dari asarnya. Ya, ini apa asarnya? Berupa kelemah lembutan Allah kepada mereka, kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang mencintai Allah, yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini wa taufiqihi lahum, dan berupa taufik Allah, petunjuk taufik. Ini taufik ada dua, yaitu taufik maksudnya petunjuk. Hidayah itu ada dua, hidayah petunjuk dan hidayah taufik. Hidayatul irsyad wal bayan dan hidayah taufik. Jadi yang memberikan taufik, hidayah petunjuk, sehingga orang itu mau menerima kebenaran, mengetahui kebenaran dan mau menerima kebenaran itu hanyalah Allah Ta'ala. Ini yang menunjukkan di antara asal menunjukkan itu dekat, Allah itu maha lembut terhadap mereka. Allah memberikan taufik petunjuknya kepada mereka. Allah memberikan perhatian yang besar kepada mereka. Demikian juga di antara asarnya adalah Allah mengijabai, mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadanya. Dan saya yakin di antara kita ini banyak yang merasakan itu. Kita berdoa kepada Allah, memohon sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian diijabai. Ada di antara kita yang merasa berdoa suatu ketika, berdoa kepada minta kemudian diijabai. Ada? Atau belum pernah ada? Ada, insya Allah ada. Ini menunjukkan itu dekat. Jenengan misalkan berdoa, minta apalah, berdoa kepada Allah. Suatu ketika misalkan kepepet atau apa, kondisi sulit, berdoa ternyata dikabulkan. Apa perasaan kita? Apa? Kadang terharu kan? Ya Allah, saya begini nih ya Allah. Minta sendiri, menangis pada Allah, minta dikabulkan, diijabahi. Benar-benar Allah itu maha dekat. Allah itu maha mengijabahi doa. Terkadang walaupun doanya ini doa mungkin pakai bahasa Jawa, pakai bahasa apa, ya kan? Minta pada Allah, diijabahi oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan Allah itu ini maha dekat, mengijabahi doa orang-orang yang berdoa, wa isabatuhu lil abidin, memberikan ganjaran kepada orang-orang yang beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rabb kalian, Tuhan kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian, Tuhan kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Ini ud'uni, ini tolak, perintah. Astajib lakum, ini jawab tolak, niscaya aku akan mengabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini Allah yang berfirman ini.
Ini kalam Allah, ini ayat-ayat Al-Quran, pasti benarnya, Anda harus yakin. Kita harus yakin. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian kepadaku, pasti aku akan mengijabainya, aku akan mengabulkannya. Ini memberikan motivasi, enggak boleh orang berputus asa dari rahmat Allah. Maka berdoa itu harus ilhah. Ilhah itu terus menerus minta. Jangan Anda hitung, saya sudah sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali sudah kok belum dikabulkan. Saya enggak mau berdoa. Atau ayat ini mungkin enggak benar. Enggak boleh. Ayat ini pasti benarnya. Pasti Allah akan mengijabai doa itu. Maka ini motivasi kita untuk berdoa. Minta apa saja. Kadang sesuatu yang perhitungan kita itu kemungkinan kecil bisa kita dapatkan atau kita lakukan. Tapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, ya ini sangat mungkin bagi Allah. Ya, bagi Allah enggak ada yang tidak mungkin. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kita baca di Al-Quran, kisah para nabi, para rasul yang sampai sudah tua belum punya anak, minta kepada Allah diberi keturunan, diberi oleh Allah walaupun sudah tua. Jadi kalau Allah menghendaki tidak akan pernah ada yang tidak mungkin. Masya Allahu kana wa ma lam yasa lam yakun. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan pernah terjadi. Maka ini kita yakini ini. Kita diperintah oleh Allah untuk berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Doa langsung. Berdoa langsung. Jangan berpikir aku ini orang awam, orang biasa, mungkin banyak dosa, akhirnya enggak berani berdoa. Enggak pantas. Nah, kemudian tawasul, justru minta pada orang-orang yang misalkan dianggap wali-wali yang sudah mati, kemudian untuk menyampaikan kepada Allah. Tidak demikian. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian kepadaku, pasti aku akan mengabulkan. Maka ini Allah itu dekat. Allah itu maha mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Maka ini termasuk juga apa? Kemuliaan, pemuliaan bagi manusia. Di mana satu sisi manusia kita ini lemah. Dan justru ketika kita berdoa kepada Allah ini kita merasa kita itu memang lemah. Dan kita mengakui Allah yang maha kaya, maha kuasa. Sehingga kita minta, mohon kepada Allah. Gitu. Mohon kepada Allah. Ini. Nah, doa itu memang ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah, doa meminta pada Allah, dan doa ibadah yang kita lakukan ibadah ini, ibadah kepada Allah ini tersirat di dalamnya adalah doa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadikan ini ayat ini memotivasi kita untuk banyak berdoalah kepada Allah. Apa saja. Allah pasti akan mengijabainya. Wa qad sabata fi sunnah ahadisu adidatun tadullu ala qurbillahi azza wa jalla min ibadihi almu'minin wa auliyaihi almuttaqin yasma'u du'aahum wa yujibu nida'ahum wa yutihim su'lahum. Telah banyak hadis-hadis di dalam sunnah yang menunjukkan dekatnya Allah Subhanahu wa taala, dekatnya Allah azza wa jalla dengan hamba-hambanya yang beriman, dengan wali-walinya yang bertakwa. Allah mendengar doa mereka, Allah mengijabai seruan mereka. Allah memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. Di dalam Sahihain, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz-lafaz Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar faja'ala an-nasu yajharuna bit takbir faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum laisa tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba
wa huwa ma'akum. Coba dibaca di sini. Dan perhatikan dia di sini. Jadi ada orang kadang doa teriak-teriak, ya zikir keras-keras. Jadi ini hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kami dulu pernah bersama Nabi SAW di dalam suatu perjalanan dalam safar. Kemudian orang-orang ini mengeraskan takbir, takbirnya keras-keras. Maka Nabi SAW pun mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum. Ya, kasihanilah diri kalian. Gak usah teriak-teriak. Sesungguhnya kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan gaib. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar. Gak usah teriak-teriak. Allah itu maha mendengar. Lagi maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Maka bahkan mungkin berdoa dengan suara ya diucapkan juga ya. Kita berdoa itu diucapkan. Tidak juga di dalam hati aja, diucapkan dengan suara yang lirih, khusyuk, lirih. Maka ini bisa juga menambah kekhusyukan di dalam berdoa. Jadi enggak perlu teriak-teriak karena Allah itu maha mendengar lagi maha dekat. Demikian juga di dalam hadis Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, man taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an fa idza aqbala ilayya yamsi aqbaltu ilaihi uharwilu, dan yang lain harwalatan. Nah, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Dia bersabda, Allah azza wa jalla telah berfirman, barang siapa mendekatkan diri kepadaku sibron taqarrabtu ilaihi dhira'an. Sibron itu sakilan, nah sibron kan, sejengkal. Sibron itu ya segini kan, sibron bahasa Jawa sakilan kan. Ini. Maka kata Allah, aku akan mendekat kepadanya satu dhira'. Satu dhira' itu sehasta. Wa man taqarraba ilayya dhira'an, barang siapa mendekat kepadaku satu dhira', satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan harwalatan. Ini bisa berlari. Uharwilu. Artinya ini kalau kita perhatikan di sini, jadi sambutan Allah itu lebih, balasan dari Allah itu lebih besar dari apa yang dilakukan oleh hamba. Ini Allah Maha Pencurah kasih sayang. Ini. Dan nama Allah Ta'ala Al-Mujib. Al-Mujib, ya zat yang maha mengabulkan doa. Ya dulu ala nahu subhanahu wa ta'ala yasma'u du'a'ad da'in wa yujibu su'ala sa'ilin wa la yukhayyibu mu'minan da'ah wa la yaruddu musliman najah wa yuhibbu subhanahu ay yas'alahu al-ibadu jami'a masalihihim diniyah wa dunyawiyah minat ta'ami wa syarabi wal kiswati wal maskan kama yas'alunahu al-hidayah wal maghfirah wa taufiq wa salah wal i'anah ala ta'ah wa nahwi dhalik wa wa'adahum ala dhalika kullihi bil ijabah mahma azumat mas'alatu wa kathura al-matlubu wa tanawa'at ar-raqabatu wa fi hadha dalalatun ala kamali qudratillahi subhanahu wa ta'ala
wa kamali mulkihi wa anna khazainahu la tanfadu wa la tankusu bil ata wa la a'ta al awwalina wal akhirina minal jinni wal insi wa ajabahum fi jami'i ma sa'aluhu kama fil hadisil qudsi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi ila kama yanqusul mihyat idza udkhila bahr rawahu Muslim. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala Mujib ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar doa orang-orang yang berdoa. Allah Maha mendengar doa orang-orang yang berdoa dan akan mengijabahi permintaan orang-orang yang meminta. Maka dikatakan mendengar ini tidak hanya mendengar, tapi mendengar untuk diijabahi, mengijabahi. Mendengar bagaimana? Mengijabahi. Allah mendengar. Dia mendengar dan mengijabahi doa orang-orang yang berdoa. Allah akan mengijabahi permintaan, mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Allah tidak menjadikan seorang mukmin ini merugi atau kembali dengan tangan hampa orang mukmin yang berdoa kepadanya. Allah tidak mengembalikan seorang muslim, tidak menolak seorang muslim yang bermunajat. Munajat ini sebenarnya bahasa Arab, diserap oleh bahasa Indonesia. Bermunajat, berbisik, betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai para hambanya yang mau meminta kepadanya, yaitu meminta semua kemaslahatan untuk mereka, baik terkait dengan agamanya maupun dunianya, baik akhiratnya maupun dunianya. Allah senang kepada hamba yang suka meminta urusan apapun, urusan dunia atau urusan agama, ataupun urusan akhiratnya. Minat to'am termasuk makan. Maka ada hadis itu, hadis qudsi juga. Jadi semua ini, jadi ininya di situ kita disuruh meminta. Semua itu kelaparan kalau nggak diberi makan, Allah minta makan kepada Allah. Semua itu telanjang kalau nggak diberi pakaian, Allah minta pakaian kepada Allah. Maka ini, maka minta ini jangan bayangkan minta minta urusan misalkan akhirat saja, dunia pun tak sekecil apapun minta. Idza salta fas'alillah, Nabi bersabda, jika kamu minta kepada Allah. Wa idza stanta fasta'in billah, jika kamu minta tolong kepada Allah. Maka ini minta. Allah mencintai, menyukai orang-orang hamba-hambanya yang meminta kepada Allah semua kebaikan-kebaikan untuk mereka, baik terkait dengan agama atau dunianya, baik berupa makan. Ya Allah, saya minta makan. Minta pada Allah. Minta kepada Allah. Jangan bayangkan masuk minta makan, minta pada Allah. Iya jawabannya. Kehausan minta minum, minta kepada Allah. Ini. Termasuk kiswah, pakaian, tempat tinggal. Sekarang butuh rumah, udah lama belum punya rumah, minta pada Allah. Bukan minta pada orang. Minta kepada Allah. Ini tauhid ya. Ditawari orang gini-gini, enggak, kalau ada engkau enggak. Tapi pada Allah kita butuh pertolongan Allah. Minta pada Allah. Bagi Allah mudah. Kalau memang sudah waktunya, sangat mungkin. Bagi Allah sekejap mata, sekejap. Kalau Allah mengendaki, mudah bagi Allah. Semua itu kan makhluk Allah gitu. Maka ini minta makanan, minuman, pakaian, tempat. Sebagaimana mereka minta kepada Allah tentang hidayah, minta ampunan, minta taufik, minta kebaikan. Termasuk juga minta pertolongan agar bisa melakukan ketaatan. Misalkan Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini kan minta pertolongan dalam rangka supaya bisa mengingat Allah, berzikir pada Allah, supaya bisa bersyukur kepada Allah, supaya bisa melakukan ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Termasuk itu. Dan yang semisalnya. Dan Allah berjanji kepada mereka semua itu
untuk akan mengijabahi semua permintaannya, meskipun permintaannya itu adalah sangat besar, meskipun sangat banyak yang dimintanya, meskipun berbagai macam jenisnya. Allah Maha Kuasa untuk itu. Maka di dalam hal ini terdapat dalil yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan kerajaan Allah, kekuasaan Allah ta'ala, dan bahwasannya semua kunci-kunci perbendaharaan Allah, kekayaan Allah ini tidak akan berkurang sedikit pun dengan memberikan semua kepada makhluknya apa yang diminta oleh makhluk ini. Seandainya Allah memberikan kepada makhluk yang pertama dulu mulai Nabi Adam sampai yang terakhir dari kalangan jin dan juga manusia, meminta kepada Allah dan Allah kabulkan semua itu, semua apa yang mereka minta semua diberi, maka itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wahai para hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian hingga yang terakhir, baik dari kalangan jenis manusia maupun jin, mereka semua berdiri di satu bukit, satu tempat, lalu mereka semua minta kepadaku, lalu aku berikan kepada setiap manusia yang meminta, aku berikan semua permintaannya. Setiap orang dikasih permintaan itu, maka itu tidaklah mengurangi dari apa yang ada pada sisiku, kecuali sebagaimana mikhyat jarum yang dimasukkan, tahu jarum kan? Jarum kedondom, jarum dimasukkan ke lautan. Laut itu ada laut itu kan, dekat laut. Jarum, masukkan jarum itu, berkurang enggak airnya? Diambil air yang menempel pada jarum, ya kayak utuh lah. Jangankan lautan, ya, satu baskom aja air masuk itu, ya kayaknya tetap aja kan itu. Ini lautan. Ini Rawahu Muslim, ini menunjukkan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga kita misalkan, Anda melihat seseorang kok dapat kenikmatan, dapat rezeki, dapat apa, kok enak tuh. Gak usah hasad kepada orang itu, just minta yang Allah kita. Allah yang maha kuasa memberikan mereka, Allah sangat kuasa untuk memberikan itu kepada kita jika Allah menghendaki, dan itu yang terbaik untuk kita. Maka ketika melihat saudara yang lainnya ini mendapat kesenangan, ya gak usah kita sirik hati, gak usah sakit hati, gak usah hasad. Minta aja kepada Allah, tingkatkan ketaatan kepada Allah, memohon kepada Allah. Wong Allah itu maha kaya. Maka dari sini tadi disebutkan, seandainya manusia, jangankan satu Balikpapan ya, ini manusia mulai awal sampai akhir semua minta kepada Allah, diberi semua itu oleh Allah, tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah, kecuali seperti jarum dimasukkan ke lautan. Maka jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah. Jangan pernah putus asa untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha kuasa memang. Allah maha tahu apa yang memang sudah kita butuhkan. Kalau memang sudah dibutuhkan, kita butuh itu dikasih oleh Allah. Kalau seandainya belum dikasih sekarang, bisa jadi itu yang terbaik. Seandainya dikasih sekarang, belum tentu belum tentu kita menjadi lebih baik kondisi agamanya. Bisa jadi. Harus khusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menyenangkan hati gitu. Jadi menjalani kehidupan ini udah jalani dengan tenang, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta walakin liyazim al-mas'alah wal yu'zim ar-ruhbah
fa innallaha la yata'azamahu syai'un a'tahu. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian itu berdoa, maka jangan dia berdoa, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Jangan mengatakan, ya Allah ampuni aku jika engkau mau, jika engkau berkehendak. Tidak boleh, ini berarti gak kuat memang mintanya, seakan-akan gak butuh, setengah butuh. Jadi harus kuat. Akan tapi adalah dia betul-betul kuat permintaannya, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah dia mengagungkan apa? Harapannya itu betul-betul berharap kepada Allah. Berharap 100% berharap kepada Allah. Karena itu Maha Pencurah kasih sayang. Kalau harap kepada manusia, ya, mungkin bisa kecewa orang. Oh, diharap-harap ternyata ujung-ujungnya janji-janji, orang berjanji-janji, begitu sudah jadi nggak jadi. Berharap kepada manusia, berharap kepada Allah. Ini berharap sungguh-sungguh. Ya, semuanya agungkan harapan ini. Rogbah. Fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'tahu. Jadi ini kalau minta pada Allah, berdoa itu jangan setengah-setengah. Betul-betul kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Demikian juga banyak sekali di dalam sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, banyak sekali hadis-hadis yang datang berisi tentang targhib. Targhib ini motivasi, anjuran, dorongan untuk berdoa. Dan menjelaskan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu yujibu da'in, akan mengijabahi, akan mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadanya, dan akan memberikan permintaan orang-orang yang meminta kepada Allah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Hayyun Karim, Maha Pemalu, Maha Malu dan juga Karim, Maha Mulia. Allah akramu min ayyarudda man da'ahu ayyukhayyiba man najahu aw yamna man salahu. Allah Maha Mulia. Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang berdoa kepadanya, tidak akan mengembalikan dengan kosong orang-orang bermunajat kepadanya, tidak akan menghalangi orang-orang yang meminta kepadanya. Perhatikan hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, innallaha hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifron. Sesungguhnya Allah itu maha malu lagi maha mulia. Allah malu kepada hambanya apabila hamba itu mengangkat kedua tangannya kepada Allah, kepadanya, lalu Allah mengembalikan dengan kosong. Maksudnya tidak diijabahi. Ini berarti menunjukkan Allah ini maha mengijabahi doa orang yang meminta kepadanya. Demikian juga di dalam hadis nuzul ilahi, hadis yang menerangkan, hadis nuzul dikatakan hadis nuzul ini hadis yang menerangkan bahwasanya Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya khina yabqa sulusul lail al-akhir wa yaqulu man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa'utiyahu may yastaghfiruni faghfir lahu. Muttafaqun alaih. Tuhan kami, Tuhan kita yanzilu tabaraka wa ta'ala ini turun, Allah Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika waktu tinggal sepertiga malam, terakhir. Malam dibagi tiga, sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, man yad'uni, adakah orang yang berdoa kepadaku, atau siapa orang yang berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan, kata Allah. Adakah orang yang, atau barang siapa yang meminta kepadaku pasti aku akan beri.
Dan barang siapa yang meminta ampunan beristighfar kepadaku, kata Allah, pasti aku akan ampuni. Ini janji Allah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Maka yang kita pikirkan ketika melihat hadis ini, jangan membayangkan bagaimana turunnya Allah. Kita hakikatnya turunnya nggak ada yang tahu, tapi kita wajib meyakini itu. Namun yang kita pikirkan adalah sambut saya ya Allah yang berdoa, saya yang meminta, saya minta ampunan. Karena Allah berjanji pasti akan, barang siapa yang meminta akan diberi, barang siapa yang berdoa akan dikabulkan, barang siapa yang meminta ampunan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini setiap malam. Saya berapa Isa? Kurang 8 menit. Baik. Maka ini sayang, eman-eman tenan. Kalau misalkan bangun malam tidak berdoa dan tidak sholat, bangun malam ke belakang kembali lagi tidur, rugi. Atau orang nggak bisa tidur, udah sholat aja, sudah tidur sebentar. Kalau orang-orang tua ini kan kadang tidurnya sedikit, maka situ ada jago keluruk. Jam berapa kalau jago keluruk itu? Ayam jantan berkokok. Rata-rata jam di sekitar jam 2:30 sudah ada. Ini melihat malaikat. Kalau ayam berkokok kan melihat malaikat. Maka ini motivasi. Ini setiap malam. Ini motivasi kita untuk bisa berdoa bangun malam. Sholat tahajud. Sebisanya lah sholat, sekuatnya. Gak mampu sholat banyak, ya sholat 2 rakaat, kemudian 3 rakaat, kemudian berdoa, minta pada Allah. Masa kita gak punya permintaan? Ya saya yakin semua punya permintaan. Minta kepada Allah akan diberi, berdoa kepada Allah akan diijabahi, minta ampunan akan diampuni. Apalagi kalau sudah menjelang subuh, ini konsen kepada minta ampunan. Karena sifat orang-orang soleh, Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahar, waktu-waktu menjelang subuh mereka yastaghfirun, meminta ampunan, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dan seterusnya. Ini. Dan ini ada hadis mutawatir yang diriwayatkan dari Nabi SAW, banyak para sahabat, sampai jumlahnya mencapai samania wa isrina sahabiyan, 28 sahabat. Maka mengetahui hadis semacam ini, jadikan ini motivasi. Ya bersyukurlah kepada Allah bagi yang bisa ditolong oleh Allah untuk bisa bangun. Dan ingat, orang bisa bangun itu jangan merasa hebat. Kalau Anda merasa hebat, tambah biasa, suatu ketika tambah gak bangun. Ya, karena ini kita bisa bangun itu ditolong oleh Allah, ya kan? Orang kadang-kadang masang jam beker aja, alarm beker, begitu alarmnya bunyi matikan, tek, tidur lagi, ganggu, tidur lagi. Padahal si masang-masang ya, kadang-kadang kan ada begitu. Jadi kalau nggak ditolong Allah nggak bisa bangun. Maka kalau saatnya sebelum tidur, ya Allah, tolong bangunkan hambamu ini jam sekian untuk bisa aku ingin tahajud berdoa kepada Engkau. Allah Maha mendengar doa, akan dikabulkan insyaallah oleh Allah Ta'ala, ditolong oleh Allah Ta'ala. 6. Kemudian wajah fil hadisil qudsi fi bayani manzilati auliyaillah al-muttaqin anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa in salani la'utiyannahu wa la in ista'adha bi la'uidhannahu rawahu Bukhari. Demikian juga di dalam hadis qudsi datang hadis, ya, dalam hadis qudsi ini menjelaskan tentang kedudukan wali-wali Allah
yang bertakwa. Ini orang-orang yang bertakwa. Orang wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bahwasanya Allah tabaraka wa taala telah berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, maka sungguh dia telah mengumumkan perang denganku. Wali Allah itu ya gak ada orang mengumumkan aku wali Allah, tidak. Gak ada. Tapi wali Allah itu siapa? Orang yang beriman lagi bertakwa. Dan bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka sungguh dia telah mengumumkan perang denganku. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Maka ini pelajaran. Amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk dilakukan oleh hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah. Maka salah misalkan orang itu melakukan yang sunnah-sunnah tapi yang wajib teledor. Contoh misalkan orang melakukan yang sunnah-sunnah, yang wajib sholat 5 waktu teledor. Sholat 5 waktu kadang sholat kadang tidak, tapi dia zikir gini-gini misalkan, ya keliru. Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Maksud di antara sholat 5 waktu dijaga. Wa may yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil, dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal nafilah. Nah, setelah yang wajib, dia mendekatkan diri kepada dengan amal-amal sunnah, yang sunnah, tidak wajib maksudnya. Hingga aku mencintainya. Maka ketika orang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjaga amal-amal sunnah, maka ini akan menjadikan sebab Allah mencintainya. Hingga aku mencintainya, kata Allah. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, dan penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, kakinya dan yang dengannya ia berjalan. Artinya semuanya, pendengaran, penglihatan, tidak dia gunakan kecuali untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya dan juga kakinya. Jadi ini wali-wali Allah. Maka semua akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia minta kepadaku, pasti aku akan memberikan apa yang dia minta. Memberikan kepadanya apa yang dia minta. Walain ista'adza bi, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Rawi Bukhari di dalam sahihnya. Maka nas-nas ini dan yang semakna dengannya, semua ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya Allah tabaraka wa taala ini tidak akan menolak orang-orang yang meminta kepadanya dari para hambanya yang beriman. Tidak akan membiarkan dengan tangan kosong, tapi pasti akan jadi apa? Mengijabahi apa yaitu hamba-hambanya mau meminta kepadanya. Maka ini menjadikan motivasi bagi kita semuanya, yakni untuk semakin dekat dengan Allah, menjadikan kita tenang hati kita dan mengarungi kehidupan. Ketika banyak masalah, banyak hal yang perlu diinginkan, minta pada Allah, mengadu kepada Allah tabaraka wa taala. Naktabi bihada, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.